Sebuah bangunan pondok pesantren di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ambruk diduga akibat hujan deras disertai angin kencang. Peristiwa tersebut menewaskan seorang santriwati dan menyebabkan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ambruknya asrama putri terjadi di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Syekh Abdul Qadir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Hujan deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin diduga kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan. Akibat peristiwa ini, satu orang santriwati meninggal dunia atas nama Putri berusia 12 tahun. 5 santriwati lainnya mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Besuki, serta di RSUD Besuki dan di RSIA Jatimnet. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan. Atas nama Putri, itu kelas 1 SMP. Dia itu baru 6 bulan, belum 1 tahun di sini, santri baru. Jadi kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Abiro Ohwat, Aidus melaporkan. Pemirsa, angin kencang melanda Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menyebabkan panggung utama dan puluhan tenda UMKM roboh. Peristiwa ini memicu kepanikan warga yang tengah berada di lokasi kegiatan. Detik-detik angin kencang merobohkan panggung utama dan puluhan tenda UMKM di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Angin kencang tiba-tiba menyapu sejumlah tenda UMKM milik warga hingga membuat panik. Sejumlah warga yang berada di lokasi berlarian meninggalkan lokasi saat kejadian. Selain itu, panggung utama yang sedianya akan jadi tempat kegiatan Festival Mamuju juga ambruk diterjang angin kencang. Ini persiapan untuk kegiatan apa? Persiapan festival semua teman-teman UMKM hampir 100% itu barang sudah ada di lokasi kan. Tenda hancur. Hancur tenda. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski demikian kerugian atas bencana ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Aidus melaporkan. Sementara itu, 5 rumah di Sukabumi, Jawa Barat tertimbun material longsor dari tebing setinggi 100 meter. Seluruh pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum longsor terjadi. Inilah detik-detik saat longsor menerjang pemukiman warga di Desa Sukarame, Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Tebing setinggi 100 meter longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Sejumlah warga panik lantaran ada pemilik rumah yang berada tepat di bawah tebing. Akibat peristiwa ini, 5 rumah warga hancur tertimbun longsor. Sementara 2 rumah lainnya rusak berat bagian belakang. Tak ada korban jiwa dalam longsor ini karena seluruh warga sudah menyelamatkan diri sebelum longsor terjadi. 37 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan logistik. Hujan jam 1 siang sampai kejadian jam 4 kejadian longsor, tapi alhamdulillah penghuni sudah diamankan, ya sudah keluar. Sementara itu, bangunan SDN Cikahuripan di Kecamatan Solo, Kabupaten Sukabumi porak-poranda usai diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cisolong. Sejumlah ruang kelas jebol akibat derasnya air. Material lumpur tebal menutupi ruang kelas dan merusak sejumlah fasilitas sekolah seperti meja, kursi, hingga buku pelajaran. Bahkan, laptop yang sering digunakan guru hilang terbawa arus. Akibat sekolah rusak ini, sebanyak 200 siswa terpaksa belajar di rumah secara daring. Selain bangunan, mebeler, kemudian arsip-arsip sudah tidak bisa terselamatkan. Tidak ada sama sekali yang bisa terselamatkan. Hancur semua. Itu air bah dari mana? Dari belakang, dari sungai. Kemudian itu di ruang kelas 6 jebol. Ini SD Cikahuripan ya, Desa Cisolo.
Yang pertama penyelamatan proses belajar mengajar. Jadi kepala sudah inisiasi kemarin bahwa pertama kita melaksanakan proses belajar mengajar dulu secara online. Setelah itu kita akan coba komunikasi. BPBD Sukabumi mencatat sebanyak 3.010 warga terdampak banjir bandang dan 143 warga terdampak longsor yang melanda kawasan Cisolok dan Cikakak, Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi viral datang dari sebuah perlintasan KRL di mana seorang pesepeda terekam nekat menerobos palang pintu saat KRL hendak melintas. Aksi berbahaya ini pun memicu kecaman warganet dan sorotan di media sosial. Dalam video ini seorang pesepeda nekat melintasi rel padahal KRL akan melintas. Pesepeda ini diteriaki warga karena membahayakan diri sendiri. Beruntung pesepeda ini berhasil menyeberangi rel tepat KRL melintas. Peristiwa ini terjadi di perlintasan KRL Pasar Nongko, Solo, Jawa Tengah. Video viral lainnya, pemirsa, di mana sebuah mobil SUV nekat mengadang bus yang melawan arah. Dalam peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Cikampek, sebuah mobil SUV berwarna putih mengadang bus yang akan melawan arah. Bus melawan arah untuk menghindari kemacetan, namun diadang seorang pengendara mobil SUV. Peristiwa ini menjadi pengingat agar pengendara selalu tertib berlalu lintas. Pemirsa, lebih dari sepekan banjir melanda kota Semarang, Jawa Tengah, dan hingga hari ini genangan air masih merendam jalur Pantura Kaligawe menyebabkan lumpuhnya arus kendaraan kecil. Warga pun terpaksa menggunakan perahu karet untuk menjalankan aktivitas harian. Lebih sepekan banjir melanda kota Semarang, ketinggian air di kawasan Kaligawe masih mencapai 60 hingga 70 cm. Akibat banjir belum surut, akses jalan penghubung hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar. Sementara itu, aktivitas warga pun terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu karet dan gerobak angkut kendaraan untuk mempermudah mobilisasi. Tadi ngantar anak sekolah dari RW 8. Belum juga surut, Bang, ya? Belum juga, yang hari ini malah nambah. Surutnya cuma sedikit, ya yang mau keluar ya. Kalau nggak mau berendam ya harus dibantu. Meski telah dilakukan penyedotan air dengan pompa, namun air tak kunjung surut. Ada 3 kelurahan yakni Kaligawe, Tambak Rejo, dan Sawah Besar masih tergenang air hingga mencapai 70 cm. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.